Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu saya terlibat obrolan sedikit dengan Pak Fahri Hamzah. Beliau mengirimkan sebuah data hitung-hitungan terkait dengan kekayaan alam di Indonesia, di mana dia berdasarkan data itu menunjukkan bahwa pendapatan Indonesia setahun itu seharusnya adalah sekitar 7.000 triliun rupiah, bukan 2.000 sekian triliun rupiah seperti yang biasa dilaporkan setiap tahun di Indonesia gitu. Dari mana data 7.000 triliun setahun itu? Dia menyebutkan bahwa batu bara saja itu menghasilkan 3.000 triliun setahun. Kemudian hutan 1.000 triliun, kemudian ada ikan, ada emas, ada nikel, ada gas yang kalau ditotalkan di jumlah jumlah itu 7.000 triliun rupiah gitu. Jadi seharusnya hutang Indonesia itu bisa lunas hanya dalam waktu 1 tahun, dan kemudian Indonesia masih bisa jalan karena hanya dengan 6 komoditas saja kita sudah lunas hutang, ditambah dengan yang lainnya gitu. Nah, tetapi pada akhirnya Pak Fahri sendiri mengatakan bahwa data ini tuh dari mana? Ini ngarang, ini dari cerita Hong Kong gitu. Ini adalah data-data yang dibuat oleh orang-orang yang tidak jelas. Maksudnya perhitungan yang paling akurat yang bisa disajikan kepada masyarakat saja itu dikeluarkan oleh lembaga yang paling otoritatif, dan sampai sejauh ini misalkan BPS, data yang dianggap paling otoritatif itu hanya menunjukkan bahwa uang Indonesia itu ya segitu, sekitar 2.000-an, 3.000-an triliun setahun gitu. Gimana ceritanya ini ada 7.000 triliun setahun gitu. Nah, Pak Fahri kemudian menjelaskan bahwa ini adalah sebuah data yang tidak valid. Maksudnya bagaimana cara orang bisa menghitung dengan data seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya saya juga mencari siapa sebenarnya orang yang menulis artikel ini, dan saya kemudian menduga bahwa orang yang dimaksud itu adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Apa masalahnya kalau misalkan itu adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia? Ya nggak jadi masalah. Cuman yang saya lihat dari mereka itu adalah bahwa mereka sering terjebak pada hitung-hitungan yang sangat menyederhanakan dan hitungan-hitungan yang sangat mempermudah gitu. Yang tujuan akhirnya adalah bahwa inilah kalau misalkan sistem khalifah tidak dijalankan, kalau misalkan sistem sekuler masih dijalankan, maka Indonesia dengan seluruh harta kekayaannya tidak akan bisa menghasilkan sumber daya yang optimal gitu, atau sumber daya manusia tidak akan bisa berkembang dan sebagainya. Maka satu-satunya jalan itu adalah dengan menegakkan syariat Islam, dengan mendirikan kekhalifahan, dan kemudian semuanya selesai gitu. Nah, masalah cacat logika yang sering saya dengar dari orang-orang Hizbut Tahrir itu kurang lebih adalah seperti itu gitu. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya mereka miliki, cuman mereka biasanya memang diarahkan hanya pada khalifah gitu. Tetapi kalau misalkan kita cermati, banyak sekali orang-orang di Indonesia yang berpikir dengan cara yang sangat sederhana itu, atau penyederhanaan itu, simplifikasi itu gitu. Jadi misalkan korupsi di Indonesia tidak akan berakhir kalau tidak ditegakkan hukuman mati buat mereka misalkan. Nah, itu kan penyederhanaan gitu. Jadi mau korupsi selesai ya berlakukan hukuman mati, ya gak seperti itu juga gitu. Tapi kita tuh sering gitu ngedengar kalau misalkan Indonesia mau makmur ya tegakkan syariat Islam gitu. Kalau Baraya sekarang baru mau tobat dan bingung apa yang harus diperbaiki dulu, ya perbaiki dulu salatmu gitu. Kalau misalkan mau sukses ya nonton Pak Timothy Reynolds atau Raymond Chin gitu dan sebagainya. Jadi penyederhanaan seperti itu gitu. Ya sebenarnya dunia tentu saja tidak bisa bergerak dengan cara seperti itu gitu. Pak Timothy memang orang yang sukses dan menginspirasi, dan beliau berjalan dengan caranya sendiri. Tetapi apakah ketika kita berjalan dengan caranya dia kemudian kita juga jadi sukses? Bahwa misalkan koruptor itu bisa selesai kalau misalkan diterapkan hukuman mati. Ya masalahnya adalah ketika ada seorang mampu menjadi koruptor, maka dia juga mampu menjadi seorang penyuap. Dan ketika dia mampu menjadi penyuap, maka pasti ada orang yang disuap. Koruptor itu dan korupsi itu secara umum adalah gerakan bersama-sama, gerakan mafia gitu. Jadi kalau misalkan nanti diterapkan hukuman mati, bisa saja si koruptor itu malah menyogok hakim dan kemudian orang lain yang dihukum mati. Sama seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi tolong jangan berpikir begitu sederhana, begitu simplifikasi terkait dengan masalah negara ini. Kalau misalkan negara ini mau selesai, ya dengerin Pak Mardigu gitu. Iya, Pak Mardigu inspiratif, Pak Mardigu itu luar biasa, ide-idenya bagus. Tetapi bisakah video 5 menit, 10 menit bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah dari sebuah negara dengan penduduk 280 juta manusia dengan luas wilayah sampai 5 juta kilometer persegi? Kan enggak juga seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau misalkan Baraya masih berpikir dengan sangat-sangat sesederhana itu, kalau misalkan mau ada koruptor hilang ya hukuman mati buat mereka dan sebagainya, hal-hal yang sesederhana itu, maka kemungkinannya sih ada 3. Yang pertama, Baraya kurang berpendidikan. Kemudian yang kedua, Baraya putus asa dengan realitas bangsa. Ketiga, Baraya mengalami keduanya sekaligus.
Iya enggak? Coba kita misalkan runutkan sesuatu yang sangat sederhana dan kecil. Misalkan ini Mbak ya. Saya mau mengubah Indonesia Raya. Saya melihat bahwa Indonesia ini bobrok, jam baca masyarakatnya sangat rendah, keranjingan pada TikTok, itu masyarakat kalangan bawahnya, masyarakat kalangan atasnya. Ternyata mereka tidak mampu mengemban jabatan dengan sebaik-baiknya, mereka malah terlibat dan bekerja sama dengan para mafia, mereka menjadi pejabat-pejabat yang justru malah menjadi parasit buat negara. Nah, dari mana solusinya? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini gitu? Ketika saya baca berita, saya menonton ada pembunuhan di Makassar di mana seorang istri dicor atau dikubur di belakang rumah. Kemudian ketika saya melihat berita politik tentang ada gonjang-ganjing tentang pemilu yang nggak selesai-selesai, bukan karena ajang pemilunya, tetapi kecurangan yang dilaporkan di pengadilannya dan sebagainya. Kemudian ketika saya lihat berita yang lain, saya menemukan bahwa ada korupsi di Indonesia yang sampai merugikan negara 271 triliun rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Iya, akhirnya kita tercekoki dengan pikiran-pikiran gimana cara menyelesaikannya. Oh, caranya untuk menyelesaikan masalah ini ya dengan jadi politisi. Karena dengan politisi kita menjadi decision maker, pengambil keputusan. Dan banyak juga orang yang menawarkan kepada saya, Pak Guru jadi aja politisi, menjelaskan kepada masyarakat begini dan begitu. Dan ambil keputusan-keputusan yang strategis gitu. Ya gak bisa gitu juga Baraya. Kalau misalkan kita menjadi politisi, untuk bisa menang jadi politisi di Indonesia itu kita harus curang. Atau terlibat dalam kecurangan. Atau mentolerir kecurangan. Atau yang semacam itu gitu. Kan gak lucu juga kalau misalkan kita jadi politisi gitu, kemudian capek-capek bikin visi misi, bikin program kerja, melibatkan banyak perencanaan yang sangat detail, yang sangat jelas dan sebagainya. Ketika kampanye, kita kalah sama orang yang nyogok pakai duit dan kemudian melakukan sesuatu yang sangat sederhana dan ringan di lapangan gitu. Kan begitu. Jadi ada orang yang punya visi misi yang jelas, ada orang yang punya visi misi yang pasti, tetapi masyarakat kan tidak mau memilih itu gitu. Masyarakat memilih seseorang yang bisa memberikan kepada mereka dampak langsung pada waktu itu juga. Tak peduli apakah mereka kemudian ke belakangnya itu mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa gitu. Kan begitulah masyarakat kita. Oh iya ya, jadi politisi ya seperti itu, barang yang ngeluarin duit segede-gedenya, tapi kalau misalkan mau jujur ya biasanya kalah gitu. Ya udahlah kalau gitu saya jadi akademisi saja. Kalau misalkan jadi akademisi saya bisa mengharumkan nama bangsa. Gak bisa juga Baraya di Indonesia tuh. Kenapa? Karena akademisi itu dikasih bayarannya juga sangat-sangat kecil, tidak dihargai gitu. Jadi mendingan Baraya ke luar negeri aja kalau mau jadi akademisi. Kalau misalkan di Indonesia anggaran untuk riset aja 6 triliun dibagi sama berapa gitu. Dan masyarakat Indonesia ya senang-senang aja kalau misalkan para akademisi di Indonesia hanya dibayar 6 triliun satu tahun gitu. Ketika mereka membuat penemuan ini, bikin riset itu, bikin apa segala rupa, ya tetap cukup 6 triliun aja setahun gitu. Bandingkan dengan kalau misalkan BBM itu disubsidinya sampai 500 sekian triliun gitu setahunnya gitu. Jadi lebih baik untuk bikin polusi Indonesia, lebih baik untuk bikin jalan macet Indonesia dengan harga BBM yang terus-terusan disubsidi daripada kita mengembangkan ilmu pengetahuan yang justru akan menguntungkan Indonesia sampai beberapa tahun ke depan. Jadi jangan jadi akademisi. Kalau misalkan jadi akademisi udah nggak dihargain, gajinya kecil, ditambah satu lagi, akademisi di Indonesia itu dibully, dihujat, dijelek-jelekin karena terlalu banyak orang ahli konspirasi yang menganggap bahwa para ilmuwan di Indonesia itu adalah anteknya NASA, anteknya elit global, bikin capek-capek nyamuk yang begini dan begitu untuk menyelesaikan masalah, malah dibully gara-gara ada jenderal anu, ada orang anu, ada dokter anu, ada mantan menteri anu yang katanya korupsi tapi dipercaya luar biasa ketika dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan konspirasi. Akhirnya apa? Akademisi di Indonesia bukan hanya tidak dikasih duit tapi juga tidak dihargai. Ya udah kalau misalkan begitu saya jadi apa ya di Indonesia? Nah kan masalahnya seperti itu. Atau ya sudahlah kalau gitu saya mau jadi atlet saja. Ya jadi atlet juga Baraya nggak akan dihargain. Jadi kalau misalkan Baraya ikut kejurnas, Baraya ikut apa, Baraya prestasinya setinggi langit pun Baraya nggak akan dipilih sebagai tukang kontestannya. Yang akan dipilih itu adalah anak dari ketua anu, anak dari ketua anu. Ya mau menang mau kalah nanti juga di pertandingan ada kecurangannya, wasitnya ada mafianya, apanya ada mafianya, promotornya ada mafianya. Kan gitu juga ya, karena apa? Karena dimulainya dari ketidakjujuran. Nah jadi gimana dong saya, gimana
gimana cara saya membangun Indonesia ini, gimana cara agar saya berkontribusi terhadap bangsa ini, gimana caranya agar saya memberikan sesuatu yang lebih besar, menyelamatkan bangsa ini. Nah, tepat disitulah masalahnya Baraya, dan tepat disitulah solusinya. Solusinya apa? Sejak Baraya berkeinginan untuk melakukan itu, maka disitulah solusinya. Jangan pernah berpikir bahwa solusinya sangat sederhana dan pendek dan Baraya bisa memperjuangkannya dengan sangat mudah. Namanya juga perjuangan. Ketika saya misalkan membaca buku para pahlawan nasional, biografi mereka, saya tidak ingin membaca mereka sampai tuntas. Saya tidak mau mengetahui mereka sampai detail, karena itu bukan sesuatu yang penting bagi saya. Yang penting itu adalah bagaimana caranya saya menjadi bagian dari mereka, bagaimana caranya saya mengikuti jejak mereka, bagaimana caranya saya menjadi bagian yang dilihat oleh orang lain sebagai pahlawan. Saya nggak mau hidup saya tuh biasa-biasa aja, terjebak pada rutinitas, saya melakukan sesuatu yang diatur sama orang lain, jadwalnya diatur sama orang lain, kemudian saya tergantung pada gaji orang lain, dan setelah itu saya mati di mana yang ngelayat saya cuma sedikit orang, kemudian sebagian di antara mereka juga cengengesan saja ketika saya dibawa ke liang lahat dan sebagainya. Saya gak mau seperti itu Baraya. Saya hidup ingin dengan keberkahan, di mana saya mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin besar, pahlawan-pahlawan besar, pemikir-pemikir besar itu lahir dari sebuah bangsa yang krisis, sebuah bangsa yang kacau, bangsa yang hancur lebur. Dan karena itu saya melihat bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa dengan iklim dan ekosistem yang sangat memadai untuk lahirnya pemimpin-pemimpin besar. Karena apa? Karena Indonesia sekarang sedang kacau gitu. Karena Indonesia sekarang sedang kacau, maka pikirkanlah, jangan menunggu orang lain untuk jadi pahlawan, jangan Baraya capek-capek untuk mengidolakan orang lain. Mulailah pikirkan dari sekarang bahwa sayalah yang akan jadi pahlawan itu. Sayalah yang akan menjadi orang besar, pemimpin besar, pemikir besar di masa depan. Karena Indonesia telah memberikan fasilitas kepada saya untuk berjuang, di mana saya melihat kekacauan yang terjadi merajalela di mana-mana, maka disitulah poin di mana saya akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu tentu saja tidak meniscayakan bahwa saya harus masuk ke jalur politik. Ya, Baraya pikirkan aja, Baraya sekarang kenali diri Baraya sendiri sebagai apa. Kalau misalkan Baraya adalah seorang yang jago dalam olahraga gitu, Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh ahli olahraga di masa depan. Jadi kembangkan bakat Baraya, kembangkan minat dan potensi Baraya, karena bahkan ketika Baraya menjadi pemain olahraga sekalipun, Baraya bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Tidak harus Baraya harus masuk ke dunia politik. Ketika misalkan Baraya ahli, saya ahlinya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa pidato, saya tidak bisa jadi YouTuber, saya tidak bisa menjadi seorang miliarder, tapi saya bisa jadi pelukis. Indonesia membutuhkan pelukis-pelukis di masa depan. Indonesia membutuhkan tukang sampah di masa depan. Indonesia membutuhkan seorang kreator di masa depan. Jadi apapun yang Baraya miliki sekarang, apapun potensi yang Baraya sekarang, kembangkan, karena Baraya sangat dibutuhkan oleh Indonesia di masa depan. Saya akan menjadi seorang politisi, ya udah jadi politisi di masa depan. Karena apa? Kan Indonesia itu masalahnya sangat sangat banyak, multidimensi, ada di mana-mana. Dan karena itu, kemanapun arah Baraya melangkah, kalau misalkan Baraya jadi orang yang terbaik di sana, kemudian Baraya jujur terhadap diri dan orang lain, maka Baraya benar-benar dibutuhkan dan akan menjadi pahlawan di masa depan. Baraya akan menjadi orang yang berkontribusi terhadap kebaikan Indonesia, dimanapun Baraya berada, profesi apapun yang Baraya jalani. Kalau misalkan Baraya jagonya, saya jagonya nyari duit, ya udahlah, jadi seorang pengusaha besar. Karena Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha hebat di masa depan. Saya tidak bisa jadi pengusaha, saya nggak terlalu doyan sama duit, tapi saya jago dalam bikin konten. Ya sudah, kalau misalkan seperti itu, jadilah seorang YouTuber, jadilah seorang TikToker yang bisa membangun bangsa, karena Indonesia membutuhkan itu. Jadi prinsipnya adalah ketika setiap orang memiliki bakat, minat, dan potensi di Indonesia, dan kemudian mereka mengembangkan itu, kemudian mereka sampaikan itu kepada dunia, mereka tunjukkan karya-karyanya, maka disitulah tepat Baraya akan menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan, apapun profesi Baraya. Jadi ingat sekali lagi Baraya, mulai dari sekarang tentukan visi misi kehidupan Baraya itu mau jadi apa ke depannya. Tentukan mulai dari sekarang. Jadi biar apa? Biar hidup itu tidak hanya bangun tidur, melakukan rutinitas, gosok gigi, kemudian nonton TV, nonton TikTok, rebahan, kemudian tidur lagi, terjebak pada rutinitas dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi hidup Baraya itu mulia, hidup Baraya itu terhormat, dan kematian Baraya itu bermakna menjadi pahlawan besar bagi bangsa dan negara. Kan seharusnya seperti itu. Jadi ketika Baraya dibangkitkan lagi di akhirat, Baraya bisa tegak melihat Tuhan sambil mengatakan bahwa semua visi yang telah ditujukan untuk saya itu sudah saya laksanakan. Saya mati sebagai orang mulia, saya hidup sebagai orang yang penuh keberkahan.
Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.